Ternyata ada loh tempat healing untuk bernafas lebih lega dari udara kotor ibu kota. Tempat ini menawarkan suasana dengan udara yang berkualitas dan menenangkan. Penasaran di mana tempatnya? Yuk kita explore bersama aku di Exposiana, Expos Indonesia. Di episode kali ini, aku Kailifa bakal ajak kalian seru-seruan. Tapi seru-seruannya beda nih. Kenapa? Karena kita akan pergi ke tempat langka. Kenapa langka? Kita bakal pergi ke Geyser Cisolok di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Fun fact-nya, geyser ini cuma ada 2 loh di dunia. Satu di Pelabuhan Ratu dan satu lagi ada di Brazil. Jadi, Sobat Exposer mau ke Pelabuhan Ratu atau mau ke Brazil nih? Nah, Geyser Cisolok ini sesuai namanya adalah wisata alam mata air panas di bawah kaki gunung yang mengeluarkan uap serta air panas secara berkala. Di sini ada 3 titik sumber air panas yang suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Tapi sesuai cuaca loh Exposer, kalau kemarau bisa mencapai 100 derajat Celcius. Dan kalau musim hujan bisa turun ke 80 sampai 20 derajat Celcius. Pengunjung nggak boleh deket-deket sama 3 sumber air ini karena panasnya cukup berbahaya Exposer. Nah, kalian mau tahu lagi apa aja fasilitas yang aman buat dikunjungi di sini? Yuk ikutin aku. Kolam pemandian air panas yang dapat dinikmati pengunjung. Ada 2 kategori pemandian air panas. Pertama, terdapat sungai yang dapat digunakan pengunjung untuk merefleksikan tubuh dengan menceburkan diri di dalamnya secara langsung. Sedangkan kategori kedua, pengunjung yang ingin lebih private dan santai dapat memilih ke wilayah kolam yang disediakan, sekaligus menikmati pemandangan khas yang berada di Pelabuhan Ratu. Nah Exposer, sekarang aku lagi ada di sungai tempat para pengunjung menikmati air panas. Ada fasilitas penunjang juga loh, seperti kamar terapi pengobatan, di mana para pengunjung akan disemprot air panas dengan suhu di bawah 40 derajat Celcius, dari kepala hingga kaki. Eits, tapi jangan khawatir lah Exposer, pengobatan ini dilakukan dengan yang sudah ahli. Lagi, kita bisa menjumpai penjual telur yang memasak telur dengan merendamnya secara langsung ke dalam Sungai Cipanas. Pengunjung dapat membeli dan memasak sendiri loh telurnya. Nah Exposer, sekarang aku udah beli telurnya nih. Sekarang kita coba ya buat langsung masukin dan masak di sumber mata airnya. Kira-kira gimana ya? Enak nggak ya? Yuk! Proses pemasakan dan perendaman telur pun sangat singkat. Jadi, telur khas air panas Cisolok ini dapat segera disantap. Wah, udah mateng nih Exposer telurnya. Gimana kalau langsung kita coba aja nih Exposer? Nah Exposer, tahu nggak sih kalau telurnya udah mateng? Gimana kalau kita coba bareng-bareng? Ini Exposer, kita coba bareng-bareng ya. Enak banget Exposer. Rasanya sama kayak kita masak di rumah. Jadi Exposer bisa banget nih buat coba, dan aku rekomendasiin banget buat masak pakai cara unik ini di Geyser Cisolok. Nah Exposer, udah puas belum nih keliling bareng aku? Buat masuk ke sini, harga tiketnya sebesar Rp5.000. Sedangkan harga tiket masuk kendaraan bervariasi tergantung jenisnya.
Untuk fasilitasnya dikenakan biaya sebesar Rp1.000 aja nih. Sementara kolam renang yang dapat dipakai perorangan biayanya sebesar Rp5.000 per jam. Dan jika para pengunjung mau mengikuti terapi air panas oleh tenaga ahli, dikenakan biaya Rp35.000 dengan harga yang bisa berubah sewaktu-waktu. Exposer, sekarang aku sudah bersama dengan salah satu staf pemandian air panas Cisolok ini. Langsung aja yuk kita tanya-tanya seputar konsep dan pengelolaan sumber air panas Cisolok ini. Permisi Bapak, dengan Bapak siapa namanya sebelumnya? Dengan Bapak Yus. Baik Bapak Yus. Kita kan tahu nih bahwa geyser Cisolok ini enak banget nih buat healing. Kira-kira apa sih Pak alasan dibangunnya geyser Cisolok ini? Ya mungkin pertama kita ini mempunyai geyser Cipanas ya. Yang keduanya itu kebanyakan yang mandi dari sini habis dari laut, baru bilas ke sini, begitu aja. Oh berarti yang habis dari laut ke sini tuh untuk menyegarkan badan lagi ya? Menyegarkan badan atau bilas lah istilahnya. Iya. Baik-baik. Tapi Pak, apa sih yang ngebedain geyser Cisolok ini sama pemandian air panas lain? Mungkin Cipanas lain nggak punya seperti geyser ya, yang air mancur yang ke atas itu kebanyakan yang dari dalam gitu ya. Kalau ini kan air mancur sampai muncul ke atas. Dan kenapa sih Pak orang-orang harus banget datang ke geyser Cisolok ini? Mungkin di sini fasilitas ada di kolam ya, seperti yang di atas itu. Yang pertama itu yang digeser itu bisa mandi juga di sungai, gitu aja. Berarti fasilitasnya banyak banget dong Pak? Ya lumayan juga. Dan berarti geyser Cisolok ini punya banyak banget keunikan. Kita boleh tahu dong Pak, sebenarnya ada nggak sih sejarah dibalik dibangunnya geyser Cisolok ini? Ya mungkin di sini sejarahnya cuman ada satu di atas itu. Zaman dulu pertama kali geyser nyembur pertama kali itu ada di atas itu. Oh, dan sekarang udah nggak nyembur, kenapa tuh Pak? Mungkin sepertinya dulu kata orang tua dulu pindah-pindah. Berarti mata airnya itu sumbernya pindah-pindah. Pindah-pindah ya. Oke, baik. Kira-kira bagaimana Bapak melihat geyser Cisolok ini untuk 5 tahun ke depan? Apakah akan ada edukasi yang lebih untuk masyarakat? Insya Allah kedepannya, mudah-mudahannya kedepannya lebih dari seperti ini, mungkin kedepannya lebih bagus lagi. Amin. Mungkin kedepannya bisa langsung dinikmati oleh banyak kalangan ya banyak Pak. Kalangan, bisa makin lebih ramai. Nah Bapak, kan sumber air panas ini panas ya Pak. Kira-kira ada nggak sih manfaat untuk kita dan untuk tubuh kita? Banyak sekali ini manfaat. Yang pertama itu buat gejala penyakit rematik, gatal-gatal, eksim, penyakit kulit lah terutamanya gitu. Kalau untuk penyakit dalam bisa nggak Pak? Penyakit dalam belum tentu ya. Kita nggak nyaranin buat penyakit dalam. Berarti tergantung dari jenis penyakitnya ya Pak. Tapi boleh nggak sih Pak orang-orang yang punya penyakit turunan atau bawaan mandi di geyser ini? Boleh, boleh. Tapi jangan terlalu lama rendamnya gitu ya. Oke Bapak. Nah tadi juga aku udah lihat nih Pak, banyak banget pedagang-pedagang yang jualan souvenir atau minuman dan makanan. Kira-kira Pak, geyser Cisolok ini membantu perekonomian warga sekitar nggak Pak? Sangat membantu juga ya. Pertama buat sehari-hari lah. Kita kan di sini nggak terlalu istilahnya nggak rame tiap hari gitu ya. Paling ini weekend doang. Oh berarti weekend tuh lebih ramai daripada weekday Pak? Iya. Kira-kira kalau misalnya weekday itu ramainya di hari apa? Pas lain Sabtu Minggu? Nggak tentu sih ya, kalau pengunjung ya nggak bisa diprediksi rame enggaknya gitu ya. Nah Pak, tadi juga aku sempat lihat kalau katanya di sini ada terapi pengobatan, itu benar Pak? Betul. Ada itu. Itu gimana tuh Pak terapinya? Itu terapi pengobatan lumayan itu ya kayak di steam ya. Banyak khasiatnya lah, yang punya penyakit stroke, lemah syahwat, banyak gunanya juga terapi. Oh gimana metode pengobatannya Pak? Itu metodenya terapi disemprot pakai air panas ya. Kalau istilahnya itu dipijit pakai air.
Dipijit pakai air belerang ini. Tapi udah ada yang merasakan khasiatnya nggak Pak? Alhamdulillah banyak ini. Banyak Pak. Banyak juga dari luar kota banyak. Berarti boleh banget dong untuk orang-orang ngerekomendasiin coba berobat di sini gitu. Boleh juga. Oke Bapak, baik Bapak. Ya. Terima kasih banyak sebelumnya karena sudah menjawab pertanyaan. Sama-sama. Semoga Geser Cisolok ini makin bagus dan makin sukses. Amin. Nah, exposer gimana nih? Kalian jadi makin tertarik nggak buat datang ke Geser Cisolok ini? Nah, exposer, kerasa nggak sih nikmatnya kita merefleksikan diri di pemandian air panas Cisolok ini? Kalau aku sih betah ya lama-lama di sini. Jangan lupa untuk saksikan episode Exposiana lainnya karena kita bakal terus mengeksplor tempat-tempat yang gak kalah seru. Dan kalau kalian punya saran tempat untuk kita eksplor, boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Kailifa Hasna, pamit undur diri. Exposiana, Expose Indonesia.